Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rece Ecana Ilham, NPM 19219117175 dari Penjas 2E. Sini saya akan menjelaskan sedikit proses belajar gerak dan kondisi belajar gerak. Proses belajar gerak. Belajar gerak adalah hasil langsung dari latihan perilaku motorik berupa keterampilan dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Hal ini dipertegas dengan perubahan yang terjadi seperti faktor kematangan dan pertumbuhan. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan perilaku, meskipun dapat disimpulkan perubahan itu karena belajar. Proses belajar yang bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan berlangsung dalam 3 tahapan atau 3 fase. 3 fase belajar gerak. 1. Fase kognitif, yaitu tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Di sini belajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan berulang-ulang. Pada fase ini aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana untuk bentuk gerakan dan bagaimana harus melakukannya. Yang kedua, fase asosiatif. Fase asosiatif merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif. Adalah dalam hal rangkaian gerak yang biasa dilakukan oleh pelajar. Yang ketiga, fase otonom. Fase otonom merupakan fase akhir dan dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini pelajar mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tertinggi. Pelajar biasa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Gerakan juga bisa dilakukan secara otonom, artinya bahwa pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas lain. Nah, sekarang kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak yaitu suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung secara pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang berpengaruh atau yang keenakan pada diri pelajar. Kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal yang masing-masing memiliki beberapa kondisi. Yang pertama, kondisi internal, yaitu keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung. Kedua, kondisi eksternal. Nah, kondisi eksternal ini keadaan luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Kondisi internal yang utama dalam belajar gerak adalah berbentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Stimulus tersebut diberikan dalam bentuk pemberian penjelasan gerak, pemberian contoh gerak. Pemberian contoh gerak merupakan rangkaian dari pemberian penjelasan gerak. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.